Oke, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng pesan inti dan struktur dari surah ke-56 dalam Al-Quran, yaitu Al-Waqiah, atau yang artinya peristiwa yang tak terhindarkan. Bayangin, dari ayat pertama aja, kita langsung dihadapkan dengan sebuah deklarasi yang super tegas. Teks ini dibuka dengan nada kepastian yang mutlak tentang sebuah hari penghakiman di masa depan. Nggak ada keraguan, yang ada cuma keniscayaan. Nah, biar lebih kebayang, kita bakal jalanin 5 bagian utama dari surah ini. Kita mulai dari guncangan dahsyat di hari penghakiman, terus kita lihat pembagian 3 golongan manusia, kita intip sedikit gambaran surga, lalu nasib para pendusta, dan diakhiri dengan argumen yang logis dari proses penciptaan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Menariknya, teks ini nggak dimulai dari cerita tentang manusia, tapi justru dari gambaran dahsyat tentang seluruh alam semesta yang bertransformasi total. Jadi ini bukan sekedar akhir dunia biasa ya, ini lebih kayak perombakan total. Dunia fisik yang kita kenal sekarang ini hancur lebur, jadi panggung buat sebuah pemilihan besar yang bakal nentuin nasib semua orang. Nah, setelah kehancuran alam semesta yang luar biasa itu, barulah fokusnya beralih ke manusia. Teks ini bilang kalau seluruh umat manusia bakal dipisah jadi 3 kategori yang sangat berbeda. Jadi, ada 3 tim nih. Orang-orang terdahulu, mereka yang terdepan dalam keimanan. Lalu ada golongan kanan, simbol orang-orang soleh. Dan terakhir, golongan kiri, yaitu para pendusta. Sisa dari surah ini bakal fokus ngejelasin nasib dari masing-masing golongan ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang indah-indah dulu. Teksnya mulai ngegambarin ganjaran buat 2 golongan pertama. Dan lukisannya itu, wah, hidup banget dan penuh sensasi. Coba deh perhatiin detailnya. Ini bukan cuma soal kemewahan, tapi soal kehormatan tertinggi. Orang-orang terdahulu yang digambarkan sebagai yang paling dekat dengan Tuhan, benar-benar ada di puncak kenikmatan dan kemuliaan. Kalau tadi itu kemewahan yang luar biasa, golongan kanan ini digambarkan dalam suasana yang lebih tenang, nyaman, dan damai, di mana keindahan dan karunia alam terhampar di hadapan mereka. Ini gambaran ketenangan yang abadi. Nah, ini dia puncaknya. Ternyata, hadiah utamanya itu bukan emas atau buah-buahan, tapi sebuah keadaan kedamaian yang mutlak. Bayangin, sebuah tempat di mana nggak ada lagi omongan kosong, nggak ada konflik, yang ada cuma ucapan salam. Oke, dari surga yang damai tadi, sekarang suasananya bakal berubah drastis. Teksnya beralih buat nyiptain kontras yang tajam banget, dengan ngegambarin nasib golongan ketiga pakai detail yang sama kuatnya. Dan lihat deh perbandingannya. Ini benar-benar nunjukin kontras intinya. Setiap elemen kenyamanan di surga punya lawannya yang mengerikan buat golongan kiri. Naungan jadi asap hitam, air sejuk jadi air mendidih. Benar-benar cerminan balasan yang setimpal. Terus, siapa sih golongan kiri ini? Teksnya ngasih 3 ciri utama. Gaya hidup mereka yang berlebihan, keberanian mereka dalam berbuat dosa, dan yang paling krusial, penolakan total mereka terhadap gagasan kalau manusia bakal dibangkitkan lagi setelah mati. Hukuman mereka juga dirinci dengan gambaran yang sama hidupnya, dan ironisnya disebut sebagai hidangan mereka. Kebayangkan sambutannya di hari penghakiman kayak apa? Suram banget. Oke, setelah ngejelasin konsekuensi surga dan neraka, alurnya berubah lagi. Sekarang teksnya nggak cuma mendeskripsikan, tapi mulai berargumen. Kenapa sih kebangkitan itu sesuatu yang pasti dan logis? Teks ini kayak nantang kita langsung, para pembacanya. Dengan serangkaian pertanyaan retoris, argumennya dibangun di atas fenomena alam yang, ya, kita lihat setiap hari. Argumen pertama nunjuk ke pertanian. Intinya gini, kita emang bisa nanam benih. Tapi siapa yang punya kuasa buat numbuhin kehidupan dari benih yang mati itu? Jelas bukan kita kan? Lanjut, contoh hujan. Sebuah elemen yang fundamental banget buat kehidupan, yang siklusnya jelas di luar kuasa manusia, buat nyiptain atau ngendaliin. Dan akhirnya, argumen ditutup dengan api. Teksnya ngajak kita mikir, bukan cuma soal apinya, tapi soal sumbernya, kayu. Ini jadi semacam pengingat soal kekuatan kreatif yang jauh lebih besar yang memproduksinya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Semua argumen logis tadi, dari benih sampai api, dibawa ke satu titik puncak, yaitu momen kematian. Momen inilah yang disajikan sebagai bukti terakhir yang tak terbantahkan. Disinilah nasib yang digambarkan di awal tadi bukan lagi ramalan masa depan, tapi jadi realitas langsung yang dihadapi setiap jiwa begitu kehidupan di dunia ini berakhir.
Teks ini nyimpulin seluruh narasinya dengan sebuah penegasan yang sangat kuat bahwa semua yang udah diurain ini bukanlah spekulasi, tapi kebenaran yang pasti dan meyakinkan. Tiga golongan yang berbeda, tiga jalan yang terpisah, dan tiga takdir akhir yang nggak bisa diubah lagi. Pada akhirnya kan, seluruh struktur teks ini dirancang untuk membangun sebuah argumen menuju kepastian. Ini jadi bikin kita mikir ya, terlepas dari keyakinan kita masing-masing, apa sih sebenarnya yang membuat sebuah gagasan terasa seperti kebenaran yang tak terbantahkan?